Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Pipit beserta teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan salah satu konflik, yaitu konflik Bosnia. Anggota kelompok kami terdiri dari Ramadan Widiantoro, kemudian Nanda Hasibuan, Gilang Ramadan, Ulil Albab Makarim, Nur Holiso, Pravastara Ahmad Bagus Novananda, dan juga M. Zaki Samsul Anwar. Selamat menyimak semuanya. Oke, di slide yang pertama ini saya Ulil Albab Makarim akan menjelaskan tentang apa sih perang Bosnia itu. Oke, sebelum masuk ke bagian dari perang itu, jadi perlu diketahui bersama bahwa Bosnia ini sebuah negara yang baru lahir ketika pecahnya negara Yugoslavia. Nah, negara Yugoslavia ini ada di wilayah Balkan, terdiri yang sekarang menjadi ada wilayah Serbia, Bosnia, Slovenia, Kroasia, Makedonia. Nah, dulu Yugoslavia ini dipimpin oleh Josip Broz Tito. Nah, Josip Broz Tito ini salah satu tokoh yang menandatangani gerakan non-blok. Nah, dia itu bertangan besi, makanya ketika dia meninggal, akhirnya Yugoslavia gonjang-ganjing dan akhirnya pecah. Nah, ketika pecah itu akhirnya menimbulkan berbagai negara yang akhirnya ingin memerdekakan diri, salah satunya Bosnia. Nah, ketika Bosnia ini memproklamirkan kemerdekaannya, ditentang oleh negara Serbia, yang mana negara Serbia ini dahulunya adalah induk dari negara Yugoslavia. Adanya pertentangan tersebut dikarenakan Serbia merasa wilayah Bosnia ini masih menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Ditambah dengan adanya perbedaan agama, mereka merasa agama yang ada di Bosnia yang mayoritas Islam ini menurut mereka ilegal. Nah, proklamasi negara-negara bagian Yugoslavia mendapatkan penolakan dari Serbia. Serbia berusaha untuk mempertahankan eksistensi Yugoslavia sebagai negara kesatuan di kawasan Balkan. Nah, keinginan Serbia tersebut pada perkembangannya menimbulkan konflik yang berujung pada Perang Bosnia. Nah, latar belakangnya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perbedaan etnis, budaya, dan agama antara Bosnia dan Serbia. Yang kedua ada dominasi Serbia terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik terhadap masyarakat Bosnia. Yang ketiga ada letak Bosnia yang strategis dalam konteks kegiatan ekonomi dan politik. Kemudian akan saya lanjutkan dari tahapan konflik Bosnia. Dari 1 Maret 1992, Bosnia memutuskan untuk menjadi negara berdaulat melalui referendum. Kemudian pada tanggal 30 Maret 1992, di Serbia terjadi pembunuhan terhadap etnis Serbia yang sedang menikahkan putranya di pusat kota Sarajevo. Sehingga pada tanggal 6 April 1992, Perang Bosnia meletus sebagai bagian dari perpecahan Yugoslavia setelah Slovenia dan Kroasia turut merdeka di 1991. Pada tanggal 22 Mei 1992, Bosnia resmi mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi negara anggota PBB. Selanjutnya di pertengahan 1992, Serbia melakukan penyerangan terhadap kota-kota besar di Bosnia. Pada tanggal 27 September 1993, daerah
kantong Muslim yang paling besar di bagian barat Bosnia, yaitu di Herzegovina, telah diproklamirkan dan ditetapkan sebagai provinsi otonom Bosnia Barat. Kemudian pada 10 Februari 1994, NATO mengeluarkan ultimatum sebagai pihak ketiga. Dan berikutnya pada 1 Maret 1994, NATO melakukan serangan pertama terhadap Serbia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda Hasibuan. Baik, saya Nanda Hasibuan akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad tadi. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu pada Maret 1994 terjadi peningkatan pertempuran antara pasukan Muslim Bosnia dan Kroat Bosnia melawan pasukan Serbia dikarenakan terbentuknya Federasi Muslim Bosnia dengan Kroat Bosnia sesuai dengan inisiatif Washington dan juga adanya persetujuan gencatan senjata yang tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang bertikai. Lalu pada April 1994 di Bosnia terjadi serangan kedua dari NATO yang pada akhirnya di November 1994 di Bosnia terjadi lagi serangan ketiga dari NATO. Lalu pada Juli 1995 di Serbia terjadi pembantaian massal terhadap lebih dari 8.000 masyarakat sipil Islam di Bosnia. Lalu untuk 30 Agustus 1995 terjadi 60 pesawat tempur NATO yang didukung oleh pasukan reaksi cepat PBB menyerang posisi-posisi militer Serbia Bosnia. Lalu pada bulan Agustus sampai dengan September 1995, PBB dan NATO melakukan serangan udara besar-besaran untuk menghentikan kekejaman etnis Serbia. Dan pada November 1995, Perang Bosnia berakhir melalui perjanjian damai Dayton. Yang terakhir pada awal 2008, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia memvonis 45 orang Serbia, 20 orang Kroasia, dan 4 orang Bosnia atas kejahatan perang selama Perang Bosnia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Bosnia Herzegovina terletak di semenanjung Balkan sebelah tenggara Eropa. Tiga etnis utama yang mendiami Bosnia yaitu etnis Muslim Bosnia, etnis Serbia Bosnia, dan etnis Kroasia Bosnia. Bosnia menjadi bagian kerajaan Yugoslavia yang bertransformasi menjadi Republik Federasi Yugoslavia di bawah pimpinan Josip Broz Tito. Akhir tahun 1990 menjadi Federasi Yugoslavia. Terjadi dominasi kekuasaan oleh Serbia di dalam tubuh federasi yang membuat Slovenia dan Kroasia sepakat untuk melepaskan status keanggotaannya sebagai republik bagian Yugoslavia. Dua republik tersebut mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 25 Juni 1991. Bosnia Herzegovina memutuskan untuk mengikuti jejak Slovenia dan Kroasia. Serbia menyerang Bosnia Herzegovina setelah Bosnia memproklamirkan diri pada tanggal 6 April 1992. Serbia juga melakukan pembersihan terhadap etnis Muslim dan etnis Kroasia sebagai upaya untuk membangun kembali Serbia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rama. Baik, selanjutnya PBB dan NATO tidak dapat menghentikan kekejaman Serbia. Serbia baru bersedia mematuhi PBB dan NATO setelah dilakukan serangan udara secara intensif oleh NATO. Seiring dengan serangan udara tersebut, diselenggarakan perundingan maraton di Jenewa, New York, dan Dayton. Perang tersebut dapat dihentikan dengan membentuk federasi dari ketiga pihak melalui perjanjian Dayton yang disepakati pada tanggal 21 November 1995 di Dayton, Ohio. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Gilang. Baik, jadi sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa
konflik yang terjadi di Bosnia ini dikarenakan karena adanya perbedaan etnis, budaya, dan juga agama, yaitu antara Bosnia dan juga Serbia. Hal ini menjadi penyebab utama terjadinya konflik di Bosnia tersebut. Kemudian PBB dalam konflik ini memiliki peranan yang cukup besar dalam menyelesaikannya. Walaupun memang peran PBB ini juga memiliki kekurangan diantaranya yaitu membiarkan pasukan Serbia itu masuk ke zona aman untuk para pengungsi yang mengakibatkan genosida. Konflik ini berakhir setelah terjadinya perjanjian Dayton yang berisi mengenai menghentikan segala konflik dan juga pertemuan antara kelompok Bosnia dan juga Herzegovina, yaitu diwakili oleh 3 orang presiden. 3 orang presiden ini mewakili 3 komunitas di Bosnia, yaitu Bosniak atau Muslim, kemudian Kroasia atau Katolik, dan juga Serbia atau Ortodoks. Kemudian saya kembalikan ke Lilis. Nah, sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan untuk disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.